Sista, seneng banget ketemu lagi sama aku Orchid. Apa kabar Sista? Semoga tetap sehat, tetap cantik. Hari ini aku spesial banget mau ngebahas tentang airbrush makeup. Nah, yang aku punya ini bukan yang portable ya, tapi yang mesin biasa. Oke. Ya udah, kita langsung masuk aja ke video tutorialnya. Nah, buat sesista yang belum subscribe YouTube channel aku, ayo langsung aja di subscribe. Jangan lupa juga ya untuk jempolnya dan di share ke semua teman-teman sista. Makasih loh. Oh ya, kalau sesista mau jadi orang yang pertama buat dapetin notifikasi setiap kali aku upload video terbaru, jangan lupa tekan dan turn on notification-nya. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke videonya. Nah, hari ini video khusus banget buat sesista yang penasaran tentang airbrush makeup. Biasanya nih kalau airbrush makeup itu kesannya kayak kita ngecat tembok gitu ya. Jadi buat orang awam yang kurang familiar atau kurang paham tentang airbrush makeup, kadang aku suka bilang kalau bahasa sehari-harinya itu loh kayak lagi ngecat tembok kayak gitu. Kayak pakai spray gun gitu. Nah, kayak gitu. Kayak intermezzo aja. Nah, ini aku pakai dari Flare. Setahu aku kayaknya kalau di Indonesia kayak cuma satu-satunya merek ini. Tapi kalau di luar, terutama di Amerika itu ada banyak merek ya. Ada 2 atau 3 merek yang besar gitu yang aku tahu tentang airbrush. Oke. Nah, yang pasti kalau sisa-sisa pakai airbrush itu dari mesinnya beda ya. Punya mesin sendiri. Terus ada spraynya juga ya, ini bisa kita bilangnya spray gunnya ya kan. Nah, ini aku dapat 2 warna sebenarnya waktu pas beli, udah lama banget, kayaknya ada kali sekitar 5 tahunan. Ini mesin awet banget sama aku ya. Ada 2 waktu kemarin aku beli, jadi dapat yang silver sama yang gold, tapi yang gold belum pernah aku pakai soalnya ini nggak rusak-rusak, udah 5 tahun, best banget. Oke, terus kalau untuk foundationnya pastinya ganti-ganti terus ya kan, beli-beli terus karena kan kecil ya kan, tapi ini irit sih, bisa pakai berkali-kali. Oke, ini isinya juga pastinya dari Flare juga, karena setahu aku kayaknya kalau di Indo cuma Flare doang. Oke, ini ada yang velvet yang buat glowing ya kan, terus ada blush onnya aku juga punya. Terus ada foundationnya ya, foundationnya sama ukurannya, bentukannya sama, maksud aku mau dari foundation, shadingnya atau si ininya, blushnya, semua sama. Kayaknya yang beda ukurannya yang lebih agak gede ya, lebih gede ini yang Diwinya. Ini kayaknya seingat aku ini favoritnya dari salah satu MUA yang glow skin itu, soalnya itu bener-bener bagus banget ya. Terus kalau ini untuk shadingnya tuh warna apa ya, aku pakai warna karamel yang gelap. Oke, kalau untuk ininya highlighternya ini aku pakai dari Velvet Miss Glow, jadi ada tulisan glownya. Oke. Masih segel. Jadi ketahuan baru beli. Iya, jadi udah ada kemarin ini udah habis highlighternya, jadi aku baru beli lagi. Ini aku belinya kalau nggak salah aku lupa deh, di Sentro atau di mana gitu, di Kelapa Gading. Oke. Di situ ada store-nya, tinggal datang ke Mbak BA-nya di situ. Terus ada cleansernya juga, terus ada alkoholnya, ada waternya juga untuk bersihin si spray gunnya itu. Jadi setiap kali habis pakai wajib banget dibersihin. Nah, kenapa sih aku itu pilih spesialis ini airbrush? Karena jujur buat aku personal ya, kalau airbrush ini bikin makeup itu lebih flawless, dan juga makeupnya itu emang nggak terlalu yang full coverage gitu loh. Maksudnya itu nggak terlalu yang istilahnya gimana ya, yang terlalu medok, atau kita kalau ngomong tuh full coverage gitu. Jadi lebih ke soft, natural gitu kalau si airbrush ini ya, kalau aku gitu. Jadi aku suka banget, terutama ya menurut aku ini bagus banget, terutama buat sesista yang punya tekstur gitu, punya tekstur kulit atau imperfection gitu. Itu benar-benar bikin lebih smooth banget gitu, tanpa harus pakai makeup atau foundation yang full coverage gitu.
Dan juga yang kedua, kalau menurut aku juga ini tuh bikin lebih tahan lama gitu. Sebenarnya bisa juga, biasanya nih ya kadang ya aku juga suka pakai setting spray yang adalah botolan. Terus aku suka isiin airnya di sini. Jadi kita spray juga, dan itu menurut aku lebih apa sih namanya ya, lebih rata dibanding kalau kita spray pakai spray ini kan lebih kadang kurang rata. Tapi kalau pakai ini udah hasilnya juga lebih kecil gitu, dan juga bisa lebih rata kayak gitu. Oke, kita mau langsung mulai aja nih, aku contohin ya. By the way, I will back. Aku mau colok dulu ya sebentar. Oke, aku balik lagi. Nah, jadi sebenarnya ini tuh dia ada ininya ya, kayak 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada tekanannya. Cuma jujur kalau aku lebih suka tekanan tinggi. Oke, kalau dulu pas belajar itu beda-beda ya. Beda-beda fungsinya setiap tekanan gitu. Kalau aku lebih suka yang tekanannya agak lebih tinggi, di atas 2 biasanya. Untuk bersihin juga biasanya tekanannya juga harus lebih tinggi ya, karena kan untuk bersihin kita butuh yang tekanan lebih kencang. Oke. Nah, jadi yang pertama kita itu yang harus disiapin. Untuk foundationnya aku pakainya yang ini, yang warna light. Terus dia itu harus dikocok dulu nih. Kalau enggak dia itu bakal kepisah-pisah gitu loh. Ada nggak ya contohnya yang belum dikocok? Nah, kayak gini nih, ini contohnya ya. Kelihatan nggak sih? Nah, kelihatan ya, ini ada airnya, tuh ada ininya, produknya. Jadi kalau kita mau pakai, jangan lupa kita harus kocok dulu gitu. Penting banget supaya dia bisa menyatu dengan baik. Sama kayak kita pakai foundation yang botolan, itu kan tulisannya shake well dulu kan sebelum before use gitu. Ini juga sama, kocok dulu. Oke, nah kalau udah, biasanya kalau untuk wajah-wajah bentukannya nggak terlalu lebar banget yang standar, itu biasanya aku pakai 6 tetes ya. Oke, karena ini kita contohin, kita bikinnya 1, 2. Oke, nah kayak gini, jadi dia tuh bakal keisi gini loh. Tada. Nah, oke. Jadi dia itu bikin kayak apa sih namanya itu ya, kayak angin-angin gitu loh gitu. Oke. Jadi kita coba. Aku ambil tisu ya, jadi biar bisa kelihatan warnanya. Jadi dulu waktu pas belajar 5-6 tahun yang lalu belajar airbrush, jadi kita belajar tuh dulu di tisu gitu untuk ini nih, tekanannya ini nih. Jadi kan sebenarnya saya bisa lihat ya, tuh dia kan panjang tuh kan sampai segini. Nah, ini tiap ini tekanannya beda gitu. Kita nyalakan dulu tombol powernya jadi biru. Nah, ya kan. Terus kita naikin. Nah, ya tuh. Ya kan ada angin-anginnya kan. Nah, kita baru tekan si ininya. Udah habis 2 tetes segini. Jadi biasanya aku pakai tuh sekitar 6 tetesan. Nah, kelihatan ya sis untuk hasilnya itu. Nah, kelihatan ya untuk hasilnya itu kan memberi warna ya untuk di bagian foundation kita. Jadi usahain ketika kita selesai complexion, usahain warna foundationnya itu kita ciptakan semirip mungkin sama warna bedak terakhir kita di complexion. Oke. Terus ini biasanya kalau waktu pas aku belajar dari flare-nya, dia tuh pakainya after selesai complexion. Jadi abis selesai kontur dan lain-lain, ini baru dipakein airbrush. Tapi ada juga ya kan beberapa M2 modifikasi. Jadi abis pakai foundation dia airbrush dulu, nanti baru lanjut ke bagian-bagian yang lain gitu. Boleh juga seperti itu. Jadi menurut aku kayaknya perbedaannya adalah tergantung sama jenis kulitnya, kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi bisa di di customize atau di adjust aja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi dan lain-lain. Untuk cara bersihinnya, yang pertama mungkin sisa bisa semprot pakai air dulu. Ini aku biasanya pakai air aqua ya. Oke. Nah, ini ada warnanya ya. Terus kemudian ambil tisu.
terus tekanannya paling ujung yang paling kencang. Oke. Terus kita semprot. Nah ini masih keluar warna foundationnya kuning-kuning tuh ya. Terus selanjutnya biasanya aku ambil sabunnya ya, cleansingnya. Oke, aku isiin, kelihatan nggak? Nah segitu. Ambil tisu lagi. Terus aku tekan. Nah dia tuh bakal muncul berbuih-buih gitu kan. Nah kayak gitu. Kita lanjut bersihin lagi pakai air. Nah itu dia cara untuk membersihkan. Jadi bener-bener pastiin udah nggak ada sabun lagi, udah putih, udah kayak air semprotannya, udah nggak ada kuning-kuning lagi, udah nggak ada noda-noda lagi. Nah itu tandanya udah bersih dan udah bisa simpan di tempatnya. Nah kalau aku simpannya ini, jadi waktu pas dulu udah lama banget beli. Nah ini aku dapat bagnya, terus udah ada kartunya juga. Nah udah ada kartunya. Oke. Jadi simpennya selalu di kotak ini yang kulit gini. Nah sekian dulu tentang airbrush. Next videonya aku akan bikin tutorial bagaimana caranya biasanya aku pakai airbrush. So jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku buat sisista yang belum subscribe, dan tonton terus, stay tune untuk video berikutnya. Bye bye, stay healthy and stay glowing.